Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break, dipersembahkan oleh Baik pemirsa, kita kembali lagi di Coffee Break dan kita akan next perbincangan kita. Betul. Temanya apa tuh? Temanya adalah ESD. Bahasa Indonesianya ESD adalah Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Nah, ESD-nya apa? ESD-nya itu Education for Sustainable Development. Nah, itu exactly, dia. betul? Oke. Harus konfirmasi terlebih dahulu. Takut salah. Oh, iya Ya. dong. Kita akan berbincang-bincang dengan ketiga narasumber. Yang pertama ada Ibu Aulia Wijiasih selaku praktisi pendidikan dan Green Education Specialist Satgas Red Plus, begitu ya Bu ya. Selamat datang Ibu Aulia. Selamat Apa kabar, Apa kabar, Ibu? Selanjutnya ada Bapak Ahmad Rizali, ini paling ganteng sendiri selain kamu ya. Nomor dua. Nomor dua. Tapi alhamdulillah akhirnya Asim mengakui saya ganteng. Udah lama ya? Udah lama nggak pernah diakui. Jadi keceplosan kan gitu ya. Selaku pengurus Ikatan Guru Indonesia dan dari Sekolah Sobat Bumi ya. Ya. Pak Ahmad atau Pak Nanang nih? Pak Nanang boleh, Pak Ahmad boleh gitu ya, mana-mana. Saya nyamannya saja. Nyaman ya? Senyamannya. Kalau gitu, mari kita panggil Pak Ahmad Nanang. Loh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Nanang bolehlah sebagai panggilannya. Oke, dan selanjutnya ada Ibu Nur Indrastuti selaku Sesbalitbang Kemdikbud. Wakil? Oke, Mewakili aja. mewakili Balitbang Kemdikbud. Apa kabar Ibu Nur? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Ini tema seperti tadi harus sampaikan adalah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, ini maksudnya apa? Kita juga masih bingung sebenarnya. Betul. Mungkin Bu Aulia bisa menjelaskan keterkaitan dari ESD ini dan juga Satgas Red Plus untuk mengakselerasi program ini ke sekolah-sekolah, itu maksudnya untuk apa sih sebenarnya? Iya, sebetulnya Satgas Red Plus itu punya satu program strategi komunikasi bagaimana masyarakat gitu ya, khususnya di Palat Provinsi di Kalimantan Tengah itu mengerti mengapa mereka harus menjaga hutannya gitu seperti itu. Nah, salah satu strateginya itu melalui ESD. Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kenapa sekolah? Karena kalau di Kalimantan Tengah itu sebagian guru itu para pemilik lahan hutan. Oh, guru. Side jobnya ya. Side job. Bukan side job juga ya. Main jobnya malah. Main jobnya itu memang mereka pemilik lahan gambut, hutan gitu ya. Para miners. Penambang, iya itu mereka semua di sana guru semua. Jadi saya pikir itu kita pikir cocok sekali kalau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan masuk melalui sekolah. Gitu ya. Jadi yang dibuka itu sebetulnya mindsetnya. Jadi dari awal memang mindset mereka udah coba untuk dirubah untuk disesuaikan dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Supaya mereka berpikir juga bagaimana pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Gitu kan seperti itu. Berarti di sini support dari Balitbang Kemdikbud sendiri seperti apa Ibu Nur? Kami kan dari pendidikan ya, pastinya sangat welcome sekali ya bahwa pihak luar juga ternyata ada yang care ya untuk membantu pendidikan. Karena ESD sendiri sebetulnya sudah ada juga di dalam sistem pendidikan kami, terutama di Permendiknas nomor 22 tentang standar isi itu semuanya sudah ada di situ. Kaitannya dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu semua adalah prinsip-prinsip ESD juga gitu sebetulnya. Jadi sangat saling terkait. Cuma dari pihak ini adalah praktisi ya yang mendorong ini loh sebetulnya ESD programnya itu ESD ini gitu. Jadi saling melengkapi. Nah, untuk Mas Nanang sendiri, kira-kira sekolah Sobat Bumi itu apa sih dan keterkaitannya dengan ESD dan juga Red Plus ini seperti apa? Sekolah Sobat Bumi itu adalah sebuah upaya dari pemiliknya Pertamina Foundation untuk meningkatkan mutu sekolah, tetapi melalui 4 pilar. Pilar pertama itu ESD. Jadi bagaimana guru-guru mampu mempraktekkan ESD. Yang kedua, bagaimana bagaimana kepala sekolah itu mampu memimpin dengan efektif. Yang ketiga, bagaimana sekolah itu mampu mengelola sekolah dengan tata kelola yang baik. Yang keempat yang menarik, yaitu pilar keempat itu pilar project yang basisnya adalah ekologi lingkungan hidup. Nah, kami bekerja sama dengan Satgas Red khusus untuk pilar pertama dan yang utama itu ISD. Jadi sebetulnya kalau kita ulang, sekolah Sobat Bumi adalah sekolah yang digandeng untuk mempraktekkan ISD secara menyeluruh. Jadi ada 17 sekolah. Sekolah seperti sekolah percontohan yang ada itu dijadikan contoh juga seperti ini. Seperti itulah kira-kira.
Sekolah Berarti pilot. 17 pilot ya, pilot. piloting school. 17 sekolah tambah masing-masing A10 187 plus yang di Kalimantan Tengah. Iya. 11 sekolah di 11 Kalimantan. sekolah totalnya. Jadi Berarti- kami punya 190 sekian sekolah. Binaan. 190. Nah, ini kan untuk guru-gurunya terutama dan juga kepala sekolahnya. Apakah ada penambahan ilmu lagi dari mereka untuk penerapan ini karena Pembekalannya pembekalannya lagi? Sangat, Iya. sangat. Karena kita mengakselerasi apa yang dimiliki sama pemerintah. Iya, betul. Kebanyakan itu di Indonesia tuh pusat punya kebijakan yang luar biasa bagus gitu ya. Di lapangannya itu tidak ada info. terlaksana. Betul. Bukan Iya. kalau tidak terlaksana nggak Bukan, apa-apa. tidak tahu. Infonya tidak ada. Tidak Gitu. sampai Jadi bukan berarti. bukan karena tidak mau melaksanakan, tapi infonya Infonya. Karena tidak tidak ada sampai ke informasi maka Yes. tidak dilaksanakan. Ya, jadi kita membantu keinginan pemerintah, program pemerintah mengakselerasinya ke dalam sekolah-sekolah, langsung ke grassroots-nya seperti Iya. itu. Dan ini sudah berlangsung sejak Berapa kapan lama? nih Ibu? Kalau untuk Ikut tahun, ISD-nya itu sejak 2000-an kita sudah melaksanakan, tapi untuk yang Satgas Red Plus itu dimulai 2011 ya. 2011 awal ya. 2011 karena Satgas kan waktu itu berdirinya 2011 juga. Dan itu dengan intensif pelatihan guru. Oh, Intensif selama pelatihan berapa lama guru. Pak Masalah? Sekitar 40 jam ya kalau nggak salah ya. 4 hari, 4 hari, 40 jam lah. Hitungannya 4 hari karena dari jam 8 sampai jam 10 Kadang-kadang malam. sampai jam 10. Jadi ini melebihi sekolah lagi ya. Sangat, Melebihi sangat, sekolah sangat, gitu. sangat. Tanggapannya Jamnya. guru-gurunya sendiri seperti apa? Kalau sih? di awal mereka nggak mungkin ini dilaksanakan. Aduh, ini programnya Berarti siapa? Masa rasa Ada pesimis pesimisnya itu dulu ya? ada gitu. Ketidaktahuan. Karena mereka tidak saja. tahu bahwa itu Ketidaktahuan. adalah ada di sistem pendidikan Indonesia. Itu kecelakaan nasional itu. Jadi hampir sebagian sekolah kalau kita datang, aduh ini apa lagi nih? Aduh, pendidikan lingkungan bukan bagian sekolah, ini itu Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Padahal Atau itu sebenarnya Kementerian adalah Kehutanan. bagian termasuk dalam pendidikan gitu Bagian dari tanggung jawab guru, ya, tanggung jawab guru untuk membuat setiap warga negara Indonesia itu peduli terhadap sumber daya alamnya. Betul. Itu bagian penting. Penting dari guru. Dan itu pendidikan bela negara yang pertama. Yang harus dimiliki Kita setiap. akan Kita juga punya hal yang kita penting punya ya. hal yang penting belum kita lanjutkan nanti karena ini semakin menarik juga nih. Iya. Tenang aja. Ini hal penting berikut ini harus ada untuk kelancaran bersama. Amin. Jangan kemana-mana pemirsa, Kabar Baik akan segera kembali. Rasakan bersih menyeluruh dengan Close Up Deep Action baru. Mengurangi warna kekuningan di gigi, menghilangkan kuman hingga 99%, dan nafas jadi 3 kali lebih segar. Baru Close Up Deep Action. New Era Star. Modelnya keren, kualitasnya terjamin. New Era, nyaman digunakan untuk semua orang. New Era Style, terbukti yang terbaik. Aku gede punya 4 miliar. Banyak. Buat beli apa aja? Bantal, guling, kasur. Beli mobil, beli bako. Aduh. Prudential, always listening, always understanding. Kini hadir
sandal kesehatan Kozui dengan desain dan sistem baru yang memiliki pin-pin khusus dengan cara kerja istimewa. Semua pin-pin tersebut selain bergerak naik turun saat dipakai berjalan, pada saat bersamaan pin akan bergerak berputar seolah seperti jari-jari ahli refleksi yang sedang melakukan pijatan di titik-titik refleksi. Ada 3 macam pin yang terlihat. Pin berwarna coklat dengan permukaan halus. Di bagian dalamnya ada batu turmalin. Batu turmalin dikenal memiliki energi yang sangat kuat. Energi yang langsung dapat mengatasi segala bentuk ketegangan otot. Berfungsi juga untuk mengatasi encok serta membantu menciptakan keseimbangan tubuh. Pin yang berwarna hijau dengan kandungan batu giok. Dalam seni pengobatan timur, batu giok diyakini sebagai perangsang aliran qi atau energi murni. Energi murni ini dipercaya mampu mencegah penuaan sel-sel tubuh dan mengatasi aneka penyakit. Batu giok dapat membuang darah kotor dalam pembuluh darah, memperlancar sirkulasi darah, membantu semua organ tubuh dalam menerima rangsangan dengan melatih akar-akar saraf yang kaku dan melenturkan saraf pusat yang tegang. Pin berikut dengan permukaan yang memiliki bulatan-bulatan kecil. Hal ini dimaksudkan agar tidak licin saat diinjak, sehingga tekanan pada titik refleksi semakin kuat dan tepat. Gebiar hadiah! Dapatkan AC Cushion gratis untuk setiap pembelian sandal kesehatan Kozui. Alas duduk yang mengeluarkan udara sejuk, bisa digunakan dimanapun dan sangat cocok untuk di mobil. Duduk menjadi sejuk, Anda pun dapat terhindar dari ambeien. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ingat, persediaan terbatas. Serangan jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, bahkan stroke selalu menunggu untuk menyerang tubuh kita. Pencegahan adalah kuncinya. Siapa bilang pengen sehat juga mahal? Mereka belum tahu saja. Ada yang namanya sendal kesehatan Kozui. 5 organ penting yaitu jantung, paru-paru, hati, limfa, dan ginjal akan mendapat stimulus maksimal sehingga sistem peredaran darah kembali lancar. Dengan semua kelebihannya, membuat sendal kesehatan Kozui lebih unggul daripada sendal kesehatan lainnya. Jangan ambil resiko. Untuk hasil maksimal, gunakan produk yang asli. Ingat, hanya di Jako. Masih membahas mengenai Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ya. Kalau tadi kita sempat mendengar bahwa penyampaian Ibu Aulia bukannya tidak tahu gitu kan, guru-guru yang berada di pelosok tanah air itu tidak tersampaikan gitu, makanya tidak dilaksanakan gitu. Nah, sebenarnya kondisi apa sih Bu yang terjadi kok bisa adanya peristiwa seperti itu, Ibu Nur? Ya, sebetulnya ya di dalam standar isi atau Permendiknas nomor 22 ya 2006 itu semua sudah termuat. Namun biasanya memang tidak tersampaikan ke bawah karena itu guru itu kan biasanya hanya fokus pada mata pelajarannya, dia mengajar apa. Misalnya dia mata pelajaran mengajarkan IPA berapa jam saya, tetapi dia tidak melihat apa sih yang harus dia lakukan. Payung-payung di atasnya itu apa gitu. Iya. Tidak. Jadi untuk menyusun silabus dan RPP itu apa dasarnya? Maksudnya di situ di atasnya itu tidak dibaca gitu. Padahal di dalam Permendiknas 22 2006 itu sudah ada jelas prinsip-prinsip pengembangan KTSP itu seperti apa dan itu adalah prinsip ISD juga gitu. Nah, Mas Nana sendiri yang selalu berhubungan dengan para guru di Sekolah Sobat Bumi ini gimana? Kira-kira dengan adanya pendidikan tambahan seperti ini? Kami merasa, guru-guru merasa teruntungkan yang pertama. Yang kedua, memang guru-guru tidak pernah diajarkan pada masa sekolahnya itu melakukan itu. Padahal esensinya ISD ini adalah kurikulum yang sekarang akan dikembangkan itu, kurikulum integratif. Bagaimana tidak? Karena kurikulum itu akan menggabungkan antara pilar pertama ekologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya. Jadi tiga-tiganya ini harus diintegrasikan dalam konteks pembelajaran. Misalnya kalau kita bicara tentang matematik, 3 konteks ini masuk tidak? Kita bicara tentang fisika, konteks ini masuk tidak? Apalagi bicara tentang ekonomi sendiri, masuk tidak? Itulah yang diajarkan di ISD. Sementara guru-guru sering ini tidak dimasukkan tiga-tiganya ini. Hanya ekonomi saja gitu. Sudah ada. Dan ini sudah ada dukungan peraturan di pemerintahan dan juga
sudah dijelaskan. Oleh sebab itu kami berkesempatan untuk mari kita jalankanlah, kita praktekkan, terutama di sekolah Sobat Bumi di Kalimantan Tengah dan beberapa sekolah Sobat Bumi juga di 8 provinsi itu. Sudah ada ya? Sudah ada. Nah, Mbak Aulia gini, dalam penerapan melatih para guru untuk bisa menjelaskan lagi soal ISD kepada murid-murid, cara seperti apa sih sebenarnya yang Paling diajarkan efektif supaya Sebetulnya bukan menjelaskan ISD, tapi kita menggunakan konsep berpikir ISD, gitu ya. Bagaimana pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk Kalimantan Tengah. Jadi membuka kembali, gitu ya, perspektif masyarakat di sana bahwa, yuk kita lihat yuk potensi lokal kita apa sih. Mereka ceritakan semua potensi lokal. Begitu kita lihat dari mana sumbernya, gitu ya. Loh, dari lahanku, dari hutanku, gitu ya, dari sungaiku, gitu ya. Siapa yang menghidupkan itu kembali, gitu ya? Siapa yang menanamnya? Enggak, tumbuh sendiri kok. Seperti itu kan? Bagaimana kalau itu habis, gitu ya? Seperti itu. Jadi kita kaitkan ke program REDD seperti itu. Bagaimana mereka kalau punah hutannya, kalau semua habis dijadikan perkebunan, gitu ya? Mana tempat obat-obatanmu? Begitu mereka bilang, itu potensi yang saya tulis, Bu, tadi. Oke, potensi yang kamu tulis itu berapa? Ada 20, Bu. Oke, yang 20 itu sumber bahan bakunya dari mana? Dari hutan, Bu. Oke, gitu loh. Jadi dengan ISD itu kita buka dengan pembelajaran yang bukan dari textbook ya. Kalau buku nasional itu kan ya mungkin bukan Kalimantan, tapi mungkin Jakarta atau Jawa. Jadi kita kontekskan setiap materi itu ke lokal, ke yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka mengenal potensi daerahnya, terus melihat keuntungannya buat aku apa ya. Begitu kita masuk ke suku-suku di dalam itu obat melahirkan saya, Bu. Oh, itu obat ini saya, Bu, gitu loh. Begitu anak-anak mencari di hutan mereka, Bu, ternyata taya itu untuk pupur loh. Itu bagus banget loh. Gitu Makanya kan mereka kan mulus-mulus ya. Orang Dayak tuh kan kulitnya mulus-mulus. Bu, ternyata besok mulus banget. Memang agak mulus-mulus gosong gitu. Ya, akhirnya ada yang menemukan, Bu, ternyata daun ulin itu bisa jadi obat uban loh, Bu, gitu. Nah, itu kan sangat indah kalau pembelajarannya seperti itu ya. Jadi kalau mereka mau nanam pohon itu bukan karena disuruh presidennya atau disuruh gubernurnya, tapi karena tahu ini ada manfaatnya. Karena ini buat masa depan mereka, buat kehidupan mereka, buat obat-obat mereka gitu. Mereka nggak harus pergi ke apotek. Untuk orang-orang di suku dalam itu ya, di suku Dayak di dalam itu nggak perlu mereka. Karena semua sudah disediakan oleh alam. Gitu loh, seperti Makanya, itu. betul. Pada saat kita mencintai alam, alam akan memberikan semuanya kepada kita. Wah, benar filosofis banget itu. Itu saya emang seorang filsuf, Pak. Kalau begitu waktunya saat kita untuk memberikan kesempatan untuk yang berikut ini supaya kita juga mendapatkan manfaatnya ya. Amin. Itu dia juga. Jangan kemana-mana pemirsa selain satu ini. Dimanapun bisa mudah bertransaksi dengan e-muamalat dari Bank Muamalat. New Era Star, modelnya keren, kualitasnya terjamin. New Era, nyaman digunakan untuk semua orang. New Era Star, terbukti yang terbaik.
tercipta kopi permen nomor 1 di dunia. Kopiko. Kopi banget. Kopiko, gantinya ngopi. Aku gede punya 4 miliar. Banyak. Buat beli apa aja? Bantal, guling, kasur. Beli mobil, beli bako. Aduh. Prudential, always listening, always understanding. Sejak usia 30-an, kepadatan tulang mulai mengalami penurunan yang bisa menyebabkan berkurangnya mobilitas Anda. Hasil penelitian menunjukkan minum 12 Anlin setiap hari membantu menurunkan pelepasan mineral tulang dalam 2 minggu. Bila Anda ngantuk, tapi Anda sibuk, tak sempat ngopi, ambil saja Kopiko, kopi permen Kopiko. Dari biji kopi pilihan, tercipta kopi permen nomor 1 di dunia. Kopiko. Kopi banget. Kopiko, gantinya ngopi. Pemirsa, kita kembali ke perbincangan kita tentang ISD. Nah, bukan ISD, SD sekolah dasar, bukan ya. Tapi adalah Education for Sustainable Development. Nah, kalau tadi memang sudah dijelaskan nih kan ya, apa yang dipelajari, konsepnya seperti apa, kembali lagi ke dalam lingkungan. Nah, setelah program ini diaplikasikan, responnya, hasilnya yang bisa dipetik, wujudnya seperti apa Ibu Aulia? Mereka terkesima dengan apa yang mereka dapatkan. Mereka temukan gitu ya, bahwa ternyata kalau saya menjaga hutan saya gitu ya, merawat hutan saya, itu investasi loh buat masa depan saya. Investasi buat entrepreneurship saya. Karena teman-teman SMA yang menemukan itu sudah mulai, Bu, nanti jual produk saya ya. Nah gitu. Itu. Jadi tidak lagi nebang pohon. Tapi justru dia menanam sebanyak-banyaknya pohon, karena itu adalah investasi buat diri mereka sendiri gitu ya, buat kehidupan, peradaban, budaya masyarakat Kalimantan Tengah sendiri. Bayangkan kalau ada satu pohon hilang yang khususnya itu merupakan bahan baku pakaian ya. Saya bilang kalau wisatawan asing datang ke tempat Anda, tapi pakaiannya seperti pakaian Anda, bukan pakai pakaian daerah, ngapain ya ngabisin duit ke situ? Kira-kira masih ada nggak sih 10 tahun ke depan itu pohon, pakaiannya ada nggak ya? Bisa ditampilkan lagi nggak ya? Udah susah Bu carinya, kita pakai pakaian biasa aja. Nggak gaul, saya bilang gitu. Saya bilang, loh iya dong, nggak cetar. Nggak sesuatu. Kita bisa lihat di film-film kalau cuma seperti itu, saya bilang gitu. Tapi kalau pohonnya masih ada, pakaiannya masih ada, bulu-bulunya masih ada, obat-obatan masih ada, itu ekonomimu loh. Ke depan bukan punya saya, punya dirimu dan masyarakatmu. Meskipun beberapa guru yang nakal juga bilang, nggak ada gunanya Pak. Kenapa? Nggak ada di UN katanya. Itu juga. Ini ya pemikiran seperti ini yang sebenarnya harus dirubah karena cerita dari tadi menginspirasi kita juga gitu. Dan yang saya pikir bahwa kalau dulu kita belajar biologi, fisika, kimia terpisah, parsial. Tapi sekarang dengan adanya ISD ini semua bisa dijadikan satu kesatuan. Integratif. Dan ternyata lebih mudah ya, lebih gampang. Lebih mudah. Dan itu menyenangkan. Betul, Bu. Dan itu diminta KUR 13. Sedangkan kita melaksanakan itu sesuai dengan KUR lama. Nah, sebenarnya gini, ini kan ada program ini untuk Kalimantan Tengah. Bagaimana dengan kota besar seperti Jakarta? Apakah bisa juga diterapkan ISD? Sangat bisa. Kebetulan sudah dilaksanakan. Oleh sebab itu Satgasret itu bekerja sama dengan Pertamina Foundation. Kami punya di 8 provinsi di
14 kabupaten kota. Bahkan sekarang sudah banyak yang mulai meminta program itu. Semisal Freeport Indonesia itu berhubungan dengan kami untuk gimana kami melaksanakan, silahkan, karena konteks Papua sangat beda dengan Kalimantan Tengah. Dan ini pelan-pelan kami diseminasikan bahwa ini lo konsep, jalankan. Kalau Anda mau ambil konsepnya silahkan, kami siap membantu. Kalau kita bersama-sama mari kita jalankan. Itu di 7 SD, di 5 SMP dan 5 SMA dan 3 SMK di Indonesia yang menjadi championnya. Champion itu membina masing-masing 10. Nah, kami berharap yang di Kalimantan Tengah ini segera menjadi champion, kemudian juga membina multi level marketing ke bawah lagi. Berkembangnya lebih banyak. Berkembang lebih cepat lagi. Nah, ini karena kita sudah di segmen terakhir, boleh nggak himbauan harapan ke depannya? Boleh nambahkan ini dulu ya? Boleh, silakan. Sebenarnya apa yang dikatakan Mas Nanang ini tadi ya, berbagai sekolah tadi sudah ini, kan di Kementerian Lingkungan Hidup itu ada program namanya program Adiwiyata, di mana saya juga bagian dari tim NAS untuk tim Adiwiyata mereka gitu. Jadi saya tahu banget. Nah, itu juga sebetulnya sudah ESD banget gitu. Jadi sekolah-sekolah yang menjadi mengikuti program Adiwiyata itu adalah sebetulnya sudah ESD begitu. Dan sekarang sudah menggurita, artinya itu sudah menjadi suatu kebutuhan bagi sekolah, karena sekarang di berbagai daerah itu biasanya untuk menjadi sekolah adipura itu diperlukan sekolah adiwiyata. Jadi ada semacam persyaratan ya. Jadi mereka saling compete untuk memperoleh berkompetisi untuk ini. Program itu gitu. Iya, himbauan yang ingin disampaikan Ibu Aulia? Dengan masuknya program ESD ke Kalimantan Tengah, kita berharap mereka lebih arif lagi memandang hutannya, gitu ya. Jadi tidak, mereka sendiri punya pemikiran gini, kenapa harus ada orang banyak membantu hutan saya, sedangkan saya sendiri nggak peduli. Jadi dengan program ini kita berharap kepedulian itu muncul dari masyarakat itu sendiri, bahwa itu untuk investasi jangka pandang, untuk budayanya, untuk bahan makannya, untuk ekonominya, wisatanya. Jadi kalau menjaga hutan itu bukan untuk mengurangi emisi saja, tapi juga untuk melestarikan kehidupan, sustainability-nya harus kelanjutan terjaga. hidup untuk masa depannya. Terima kasih Ibu Nur, terima kasih banyak Ibu Aulia dan Mas Nanang. Terima kasih banyak. Ya, kita akan masih melanjutkan coffee break tentunya dengan pembahasan yang menarik lainnya. Pasti. Ini berkaitan dengan liburan, apa saja yang harus dipersiapkan, apa yang harus dijaga, pengeluaran dompet ya. Apa kabar dompet di sebelah sana? Kita akan kembali lagi, tetap di coffee break. Baru saja Anda menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Susah BAB, Laksadin sirup obatnya.